Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan? Pada kesempatan ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita akan berdoa untuk memulai firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Kita satukan hati. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, mau mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Mari Tuhan, Kau urapi kami, hamba-Mu Tuhan yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Dan juga untuk setiap kami yang mendengar, Tuhan, berikan hati yang rindu, yang haus akan Engkau, sehingga kami bersama-sama boleh dipuaskan. Kami bersama-sama boleh memperoleh berkat yang indah melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan akan saya berikan tema, yaitu tinggal di dalam firman dan berbuah lebat. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mengenai firman Tuhan, dalam perumpamaan pokok anggur ini sering sekali kita dengar, ya, sering kali kita nyanyikan karena ini menjadi lagu yang sudah diciptakan oleh para penciptanya. Sejak saya di sekolah minggu, saya sudah menyanyikan lagunya, saya sudah diajarkan ya. Seperti apa lagunya? Aku inilah pokok anggur yang benar, dan Bapakku dialah pembelanya. Tiap-tiap carang di dalam aku yang tidak berbuah dikeratnya, tiap-tiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya makin lebat berbuah. Seperti ini lagu yang pernah kita dengar, yang pernah kita nyanyikan. Jadi ini sangat lekat sekali di dalam pikiran kita, Bapak Saudara. Ya. Perumpamaan tentang pokok anggur memberikan gambaran bagaimana ranting itu melekat pada pokok anggur dan mampu berbuah. Jadi apabila ranting itu terlepas atau tidak menempel dengan baik pada pokoknya, maka tidak akan menghasilkan, ranting itu tidak akan menghasilkan buah. Ya, apalagi kalau ranting itu terpisah dari pokok anggur. Jangankan berbuah, yang ada adalah lama-lama menjadi layu dan kemudian mati, kering, dan akhirnya akan dibakar, seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan kita sebagai anak Tuhan dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus diumpamakan sebagai pokok anggur dan kita ini adalah rantingnya. Salah satu yang terpenting dalam pohon itu adalah akar. Jadi akarlah yang mencari makanan, kemudian untuk disalurkan, diedarkan ke seluruh batang, seluruh ranting-ranting, sehingga pohon itu tetap bisa bertahan, bisa menghasilkan buahnya. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan yang diumpamakan ranting, kita juga harus berbuah. Tuhan mau kita itu berbuah. Karena itu tidak boleh tidak, kita harus melekat, harus menempel kepada pokok anggur ya.
Jadi kita tidak boleh, jangan sekali-kali kita memisahkan diri dari pokok anggur itu sehingga tidak menghasilkan buah. Dalam konteks ini Bapak Saudara, buah yang dimaksudkan buat kita sebagai anak Tuhan itu bukan buah seperti tadi pohon anggur menghasilkan buah anggur, dari pohon mangga menghasilkan buah mangga. Bukan seperti itu yang dimaksudkannya, ya. Tetapi apa? Sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita menghasilkan buah, yaitu buah pertobatan yang pertama, ya. Buah pertobatan, yaitu kita harus menjadi anak Tuhan yang sudah mengalami pertobatan, menjadi ciptaan yang baru, memiliki karakter Kristus, segala sesuatunya menjadi baru, tingkah laku kita, tabiat kita, artinya juga kita meninggalkan segala perbuatan dosa dan kejahatan, karena itu yang dibenci Tuhan. Apa yang dibenci Tuhan harus kita benci juga. Apa yang Tuhan ingin tinggalkan dari diri kita adalah hal-hal yang membawa kita kepada dosa. Jadi makanya Tuhan mau kita hidup di dalam pertobatan. Yang kedua, Bapak Saudara, buah yang diinginkan Tuhan dari kita adalah buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 sana dikatakan bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, mari Bapak Saudara, kita mau introspeksi diri. Ya, kita mau introspeksi diri. Sudahkah buah-buah roh ini ada dalam diri kita? Ya. Apakah kita sebagai anak Tuhan yang sudah memiliki kasih, ada sukacita dalam diri kita, ada damai sejahtera, kemudian ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada kebaikan dan kesetiaan, juga kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Karena ada kalanya orang punya kasih, punya kemurahan, tapi tidak ada penguasaan diri. Itu juga ada, Bapak Saudara. Mari kita mengejar ini. Kita terus meminta kepada Tuhan agar buah roh itu terus ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita sekarang ini mungkin dalam kita mengintrospeksi diri, kita melihat bahwa oh Tuhan, selama ini aku belum punya kesabaran. Aku masih menjadi orang yang suka marah. Ya, aku menjadi orang yang suka dalam hidup dalam kebencian. Jadi nggak ada kesabaran. Nah, itu mari kita minta kepada Tuhan. Ya. Dengan kita melekat kepada pokok anggur, kita dekat dengan Tuhan Yesus, maka kita akan memiliki buah-buah roh itu, Bapak Saudara. Jadi pastikan kalau kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, buah-buah roh ini pasti kita miliki. Kalau kita intim melekat pada Tuhan, buah roh apa yang belum ada dalam diri kita, ya pasti Tuhan akan genapkan. Mungkin kita kadang juga gagal, ya. Kita tidak memiliki buah roh secara lengkap seperti yang ada tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini. Namun jika kita mau sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, Tuhan, biarlah aku disempurnakan memiliki karakter seperti Tuhan dan memiliki buah-buah roh, maka Tuhan akan memberikannya. Nah, buah apa yang ketiga? Yaitu buah dari pelayanan. Jadi kita harus, kalau kita melekat pada Tuhan, itu pasti
ada buah pertobatan, buah roh, dan buah dari pelayanan, yaitu jiwa-jiwa yang kita akan persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Ketua Umum dari gereja kita, Sinode gereja kita, juga Gembala Induk, sudah mencanangkan bahwa tahun ini adalah tahun pelayanan. Ya, jadi segala sesuatu yang kita kerjakan muaranya kepada pelayanan bagi jiwa-jiwa. Ya, kita mau bahwa setiap jemaat Tuhan harus terpanggil untuk melayani. Bahkan setiap gereja harus melahirkan gereja. Setiap jemaat bisa membawa keluarga yang lain untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga terjadi multiplikasi. Ya, akan terjadi pelipat gandaan. Ini yang diharapkan oleh Ketua Umum GGP. Ya, kita juga saat ini dengan kekuatan kita mungkin tidak mampu, Bapak Saudara. Tapi dengan ketelatenan, ketekunan, dengan hati yang murni, dengan kesungguhan, kalau kita memang terpanggil untuk melayani Tuhan dan terus aktif dalam kegiatan pelayanan, maka misi visi ini akan tercapai. Gereja akan melahirkan gereja yang baru, sehingga akan banyak jiwa-jiwa boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan bawa mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dengan pelayanan kita akan mungkin mengalami sesuatu yang berat, ya, tidak mudah. Apalagi yang siap mau diutus, harus ada pengorbanan. Karena kita punya moto bahwa ya, mencari dan menyelamatkan jiwa berapapun harganya. Ya, jadi harga apa yang harus kita bayar? Mungkin adalah pengorbanan pikiran, waktu, dan tenaga kita harus tercurah untuk bagaimana kita bisa terus melayani Tuhan, bisa menghasilkan jiwa-jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Inilah tadi, kalau kita melekat kepada Tuhan, maka itu yang akan kita dapatkan. Salah satu hal yang sangat prinsip agar kehidupan orang percaya itu menghasilkan buah, yaitu apa, Bapak Saudara? Tinggal dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita tinggal dalam firman-Nya, artinya kita mentaati firman Tuhan, kita merenungkan, kita membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan itu, ya, maka kita akan menghasilkan buah. Ya, seperti juga yang ada di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 itu, jadi kita harus suka akan firman Tuhan, ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkan yang firman itu siang dan malam. Itu Bapak Saudara, ya. Tuhan mau bahwa kita ini menghasilkan buahnya tidak sedikit tapi banyak-banyak. Apalagi saat-saat sekarang, ya, kita tahu bahwa Tuhan segera datang. Kenapa saya bisa katakan Tuhan segera datang? Karena tanda-tanda zaman sudah sangat terlihat. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab bahwa akhir zaman itu ditandai dengan banyak berbagai hal. Seperti peperangan di mana-mana, ya kan? Seperti adanya gejala-gejala alam, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir bandang,
dan banyak kejahatan yang timbul, yang muncul. Bahkan sakit penyakit, atau sekarang ini kita kenal juga virus Corona 19 yang belum usai sampai saat ini. Bahkan ada yang baru, yaitu Omicron. Ya, ini menunjukkan bahwa Tuhan segera datang. Jadi jangan sampai kita menjadi carang yang tidak berbuah. Ya, melekatkanlah diri kita kepada pokok anggur itu. Jangan sampai kita lari memisahkan diri. Ya, mengapa? Sebab firman Tuhan yang mendorong kita kepada pertumbuhan ya dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Juga sebab firman Tuhan itu memampukan kita mengalami kedewasaan rohani. Kita nggak akan menjadi dewasa secara rohani, akan terus menjadi bayi rohani yang maunya susu saja, maunya firman Tuhan yang lunak-lunak, yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati. Kita nggak kuat dengan firman Tuhan yang keras, yang pedas, yang menghajar, yang mendidik, mendewasakan. Jika kita tidak suka mendengar firman Tuhan. Jadi mari kita mau menjadi Kristen secara dewasa, yaitu dewasa secara rohani. Supaya apa Bapak Saudara? Supaya kita kuat, berakar kuat di dalam Tuhan. Ya, kita semakin hari semakin menghasilkan buah-buah yang indah. Ya, mungkin dalam satu pohon itu ada menghasilkan buah yang masam, yang cukup manis, atau yang sangat manis. Ya, jadi kita harus menjadi orang yang menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Tentunya buah yang baik, buah yang manis, Bapak Saudara. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kehidupan orang percaya ketika tinggal dalam firman Tuhan itu akan menghasilkan buah jika melakukan hal-hal seperti ini. Kita akan menghasilkan buah itu jika apa, Bapak Saudara? Yaitu yang pertama, kita memiliki kesukaan pada firman Tuhan. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Ya, banyak orang memiliki kesukaan, ya. Banyak orang memiliki hobi, kesenangan, kegemaran, suka menyanyi, suka masak, suka memancing, suka segala macam yang menyenangkan badani, yang menyenangkan pikiran, menyenangkan suasana hati. Ya, nggak salah dan tidak dilarang. Tetapi kita harus punya skala prioritas, Bapak Saudara. Siapa yang menjadi prioritas kita? Dan apa yang menjadi prioritas kita? Kita tahu bahwa prioritas dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Ya, karena kalau orang mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur itu, kita menjadi orang-orang yang beruntung, tidak akan mengalami kekurangan sesuatu pun yang baik jika kita hidup seturut dengan maunya Tuhan, hidup mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Yaitu tadi bahwa kita harus memiliki kesukaan, yaitu merenungkan firman Tuhan. Ya, kesukaannya adalah firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 tadi dikatakan, ya. Jadi harus ada kehausan, harus ada kerinduan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, ciri-cirinya ya mengasihi firman-Nya. Bukan sekedar dibaca, bukan sekedar enak bahasanya, kata-katanya menyenangkan, bukan. Tetapi harus dilakukan. Dan itu harus mendarah daging. Kita harus menghidupi firman itu setiap hari, sehingga firman Tuhan itu sudah
mendarah daging di dalam kehidupan kita. Jadi rasanya kalau kita nggak baca firman, rasanya kalau kita nggak mendengarkan firman Tuhan, nggak merenungkan, kalau namanya kita sudah cinta sama Tuhan itu pasti nggak enak kalau nggak baca. Sehari saja. Jadi kepinginnya dekat sama Tuhan, ya dekat dengan firman-Nya. Dan orang yang dekat dengan firman-Nya, perilakunya pasti seperti Tuhan Yesus. Karena bahwa Yesus itu sendiri adalah firman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita menjadi orang yang berbuah lebat. Kemudian yang kedua, kehidupan orang percaya ketika tinggal di dalam firman akan menghasilkan buah yang lebat itu jika melakukan apa? Tadi memiliki kesukaan pada firman Tuhan. Yang kedua yaitu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ya. Siang dan malam itu bicara tentang waktu. Ya. Dan berarti kalau siang dan malam itu artinya kita akan memiliki waktu yang sangat banyak dibutuhkan untuk merenungkan firman Tuhan, ya. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali atau setahun sekali ketika Natal saja merenungkan firman. Dikatakan siang dan malam berarti ya setiap hari. Di pagi hari saat teduh dan juga malam hari sebelum kita tidur, kita sempatkanlah waktu kita untuk bisa merenungkan firman-Nya. Merenungkan firman Tuhan, akhirnya kita memikirkan Yesus. Ya. Waktu yang berlalu tak akan bisa kembali, Bapak Saudara. Jadi merenungkan firman Tuhan, jangan nunggu nanti. Kalau saya sudah ada waktu banyak, sekarang masih ngejar pekerjaan, sekarang masih kuliah, sekarang saya masih terlalu sibuk, terlalu banyak urusan. Kalau kita nunggu nanti kalau sudah sempat, atau nanti nunggu sudah pensiun, sudah terlambat, Bapak Saudara. Ya, jangan bilang, saya kekurangan waktu. Tidak ada ceritanya kekurangan waktu. Kitalah yang tidak bisa memanage waktu itu dengan baik. Jika firman Tuhan selalu kita renungkan, ya, kita lakukan, maka kita akan selalu ingin menyampaikan firman itu juga kepada orang lain. Kita juga ingin membuat orang lain itu menjadi pelaku firman. Atau kita juga akhirnya menyampaikan firman itu kepada orang lain supaya mereka diselamatkan. Karena kita sudah merasa bahagia bisa bertemu dengan Tuhan, bisa memiliki Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Jadi buahnya tadi adalah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Yesus Tuhan. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan sudah memberikan keteladanan contoh yang baik ketika Tuhan Yesus masih berada di muka bumi, yaitu kemanapun dia pergi selalu banyak orang yang mengikuti dia, selalu banyak orang yang percaya. Nah, kita anak-anak Tuhan juga harus mengikuti keteladanannya. Jangan kita puas, kita sudah memiliki buah, terus kita nikmati sendiri. Buah pertobatan dan keselamatan tadi. Tapi kita harus pedulikan jiwa-jiwa yang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah melalui diri kita, melalui hidup kita menjadi partnernya Tuhan, yaitu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Tuhan. Kita persembahkan, ya, supaya hidup kita ini tidak saja hanya menikmati berkat Tuhan, tapi juga menjadi berkat buat orang lain. Melalui diri kita, banyak orang yang diselamatkan, percaya
percaya kepada Yesus Tuhan, dan kita seperti merebut mereka yang saat ini siap menuju ke lautan api neraka. Nah, kita harus tarik mereka kepada Yesus supaya mereka diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya akhiri firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya Roh Kudus yang terus akan menolong kita untuk kita dapat semakin mengerti apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa Tuhan menghendaki kami sebagai ranting-ranting untuk menghasilkan buah yang lebat, yaitu buah yang harus kami hasilkan adalah buah pertobatan, adalah buah jiwa-jiwa, buah roh yang harus ada di dalam diri kami Tuhan. Saat ini Tuhan, dan untuk kami bisa berhasil untuk memperoleh buah yang lebat itu, kami harus memiliki kesukaan akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga buah yang kami dapatkan, itu juga kami bisa bagikan kepada orang lain. Supaya melalui kehidupan kami, banyak orang percaya kepada Tuhan, mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, dan kami menjadi bilangan-bilangan orang yang sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Mas Muria. Yes, maju terus.